من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربي زدني Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaramin, para asatidz, para hujjah, para bapak hadirin jamaah Masjid Besar Ar-Ridwan rahimakumullah, terutama para orang-orang tua kita yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan mereka semua Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesegaran dan juga kekuatan iman dan Islam mereka. Dan juga kita mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita limpah curahkan sholawat beserta salam kita untuk junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak hadirin sekalian, kita buka pengajian kita ini dengan membacakan suratul Fatihah, Ummul Quran yang mulia. Kita minta dengan karomah mukjizat daripada suratul Fatihah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat
ilmu yang bisa membawa kita untuk selamat baik di dunia maupun akhirat. Dan juga pada ini kita kirimkan untuk para arwah orang-orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita semua, dan juga saudara-saudara kita, dan juga mayoritas kaum muslimun muslimat, terutama jamaah Masjid Besar Ar-Ridwan, para muwakifin. Mudah-mudahan mereka semua Allah ampuni segala salah dan dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tempatkan arwah mereka di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu riyadil jannah. Al-Fadillah haratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti. Tsumma ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa ustadzina wa muallimina wa la kulli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa biniyati salama wa siha wal barakah wal afiyah wal ni'mah wa ziyadatal ilmi wa barakatul rizqi wa ila hadatin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kita ngaji awal tahun Hijriyah 1445 Hijriah, baru hari Rabu kemarin. 2 hari kita lewati, ini Jumat pertama. Wal maqalatul khamisah, dalam kitab Nasail Ibad, wal maqalatul khamisatu wassalasuna. Ini kita sekarang sampai pada maqalah yang ke-35. An Hamid Al-Laqaf rahimahullahu ta'ala annahu atahu rajulun, dari Syekh Hamid Al-Laqaf rahimahullah, bahwasanya ada seorang laki-laki mendatangi beliau. Dia bercerita, Syekh Hamid ini, orang laki-laki itu berkata, faqala lahu ausini ya Syekh. Kata laki-laki itu ngomongnya, berilah aku wasiat, wahai Syekh, berikan aku wasiat. Apa wasiat, Pak? Kalau kita sering minta wasiat dari orang tua gitu ya, wasiat dari guru. Wasiat itu adalah hal yang memberi manfaat ya dalam segi agama. Kata orang laki-laki itu minta wasiat, berarti wasiat itu apa? Yang dapat bermanfaat untuk kepentingan agama. Wasiatnya, nasihat. Kalau kita biasa dalam itu tausiah ya. Wasiat jadi tausiah amal. Nasihat untuk kebaikan dalam segi agama, berarti nasihat untuk benar. Kemudian
Syekh Hamid ini menjawab, faqala, kata Syekh Hamid, ij'al lidinika gilafan kagilafis suhufi. Jadi wa huwa ma yafunahu anid danas. Lalu berkatalah Syekh itu, ngasih wasiat, jadilah untuk agamamu suatu pembungkus. Seperti apa? Seperti membungkus suhuf, kitab-kitab, ya. Jadilah kita pembungkus, cari pembungkusnya agama. Seperti apa? Kitab ini misalnya pembungkusnya. Supaya apa? Supaya tidak kotor, supaya tidak rusak, supaya tidak terkena kotoran, untuk melindungi dari kotoran itu pembungkus agama ini. Magilakuddin kila. Lalu dikatakan kepada beliau, apa pembungkus agama itu wahai Syekh? Maka ada syariat, pas syariatu min haitsu innaha tuta'u tusamma dinan wa min haitsu innaha tujma'u tusamma millatu wa min haitsu innaha yurja'u ilaiha tusamma mazhaban. Ini lihat, ada syariat dari sisi yang penting bahwa itu harus ditaati. Yang pembungkus itu harus ditaati, maka dinamakan apa? Mentaati agama. Perintah-perintah agama itu harus kita taati pembungkusnya. Kita beragama Islam, berarti perintah-perintah dalam agama itu kita taati, perintah Allah, ya. Jadi pembungkusnya adalah agama dalam kehidupan kita. Kemudian dari yang lain, bahwa itu harus ada apa? Dikumpulkan. Yang maksud dikumpulkan ini amal baik. Amal baik yang harus dikumpulkan, kata Syekh itu. Maka dinamakan apa? Millah. Millah, mengikuti langkah-langkah Rasul, ya. Millah, makanya ada millata Ibrahim Hanifah. Millah itu apa? Mengikuti kebaikan-kebaikan para Rasul, langkah-langkahnya. Kemudian yang lainnya itu akan dikembalikan kepadanya. Semua masalah keagamaan itu akan dikembalikan kepadanya, yang disebut adalah mazhab. Nah ini kata Syekh Hamid itu ada 3 faktor untuk menutupi, untuk membungkus dalam kehidupan kita itu. Yang pertama adalah harus mentaati aturan agama, perintah agama, ya, ditaati. Kemudian harus mengumpulkan perilaku kebaikan, dan juga kita kembalikan kepada mazhab, mazhab kita, mazhaban. Lanjut, qala lahu, Syekh Hamid berkata kepada laki-laki tadi, Gilafuddin, pembungkus agama itu adalah, tadi kan ada 3, agama, millah, dengan mazhab, ya kan ya. Kita lihat sekarang dari agama. Pembungkus yang untuk agama dijelaskan Gilafuddin, yaitu tarkul kalami illa ma la budda minhu, tentang omongan kita. Pembungkus agama itu adalah meninggalkan berbicara
kecuali pada sesuatu yang mesti dibicarakan. Berarti bicara yang penting-penting saja. Ya. Ngomong jangan ngawur, bicara yang penting-penting aja. Nah, sebab kalau misalnya bicara terlalu banyak, takutnya banyak yang ngawur di luar daripada norma-norma agama. Jadi bicara yang penting-penting saja. Itu harus ditinggal. Tarkul kalam illa ma la budda minhu. Jadi meninggalkan berbicara kecuali pada sesuatu yang mesti bicarakan aja. Pada yang harus kita bicarakan saja secukupnya. Yaitu wa huwa ma la yahsulul maqsudu min umurid dunya illa bihi, yaitu sesuatu yang tidak berhasil dituju dari berbagai urusan dunia kecuali dengan bicara. Berarti bicara kalau ada maksud dan tujuan doang. Bicara ada misalnya ya hanya pokoknya saja, pokoknya saja, tidak ada pengembangan lagi ya. Setelah tujuan kita selesai cukup bicara seperti itu. Kalau misalnya mau belanja, cukup kita belanja, beli beras, udah. Jadi nggak banyak bicara. Misalnya yang berkaitan dengan berapa harga beras ini, gitu. Oh ini 11.000, ya udah. Nggak nanya sampai macam-macam. Nah ini adalah gilafuddin, ya. Pembungkus agama. Kemudian qala Sulaiman alaihi salam au Luqman, telah bersabda Nabi Sulaiman alaihissalam atau Luqman. Luqman, idza kana al-kalamu min fiddatin kana sukutu min zahabin. Ini kata Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Luqman juga ya, berkata apabila berbicara itu perak. Orang yang suka bicara itu perak. Ibaratnya benda perak yang bicara. Tapi diam itu adalah emas. Ya. Orang kan kalau banyak bicara kadang-kadang ingin menonjolkan dirinya gitu ya Pak ya. Dalam rapat pengennya ngomong, menonjolkan dirinya. Nih pendapat gua pintar. Ya gitu ya, pendapat gua bagus. Jadi banyak bicara. Tapi orang yang diam itu paham itu adalah emas. Jadi orang yang diam itu emas. Dia mengerti, dia paham, tapi dia diam. Orang yang banyak bicara itu ibaratnya perak. Pengen ngungkapin, ya. Pengen bertanya macam-macam semuanya. Ini kata, tapi kalau menurut pembungkus agama, ya bicara itu apa adanya sesuai dengan tujuan, gitu, sesuai dengan tujuannya aja. Kalau itu apa, kita belum paham dalam belajar, boleh bertanya, cuma enggak mengada-ada, gitu, enggak mengada-ada. Nah ini kata Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, juga Luqman alaihissalam, bicara, orang yang banyak bicara itu adalah perak, sedangkan yang diem itu adalah emas. Apa maksudnya? Wal makna idza kana al kalamu fil khairi kal fiddah husnan kana sukutu anis syarri kad jahab
fil husni ila akhiri. Kata Rasul Sulaiman menjelaskan ternyata orang yang banyak bicara itu perak dan diam itu adalah emas. Dikatakan maknanya apabila berbicara di dalam kebaikan itu seperti perak kebagusannya, maka diam daripada kejelekan itu seperti emas dalam bagusnya. Selesai gitu. Apa maksudnya, Pak? Orang berbicara dalam kebaikan seperti perak, tetapi orang yang diam dalam kejelekan itu seperti emas dalam bagusnya. Nyimpen aib, ya kan ya? Orang bicara kan kalau banyak bicara dibaca orang, Pak. Kenal dibaca orang. Kalau banyak bicara, ya, oh, ya pertanyaannya, ya gitu kan ya? Ya pertanyaannya, ya, gitu. Itu aja belum paham dalam hati seseorang kan ada. Gitu. Tapi itu bermanfaat, tetap bermanfaat. Orang yang bertanya itu bermanfaat, ya. Cuma bicaranya enggak ngawur, sesuai dengan apa topik yang dibicarakan, judul yang dibicarakan. Itu penjelasan daripada Nabi Allah Sulaiman, bahwasanya orang yang berbicara dalam kebaikan itu seperti perak, tetapi orang yang diam dalam kejelekan itu seperti emas, menyimpan rahasia. Menyimpan rahasia, termasuk rahasia diri sendiri dengan rahasia orang lain. Wasakitu fil haqqi kan natiq. Sedangkan orang yang diam dalam masalah kebenaran kan natik, bagian orang yang berbicara kan natik fil batil, dalam kebatilan. Orang yang diam dalam masalah kebenaran bagaikan orang yang berucap dalam kebatilan. Kan kalau kata Rasulullah, qulil haq walau kana murron, ya kan ya? Apa itu? Katakan yang benar walaupun pahit, gitu. Walaupun pahit. Nah ini apa? Orang yang diam dalam masalah benar bagaikan orang yang berucap dalam kebatilan. Selesai yang pertama. Yang keduanya tadi kan ya, yang pertama la budda, meninggalkan berbicara kecuali pada waktu yang mesti bicarakan aja. Kemudian watarkud dunya illa ma la budda minhu, meninggalkan dunia. Apa yang meninggalkan dunia? Berupa apa? Harta benda, kecuali sesuatu yang mesti darinya, sesuatu yang tidak akan berhasil, suatu kebutuhan kecuali dengan harta tersebut. Meninggalkan urusan-urusan dunia, ya, tidak mengejar harta benda kecuali apa? Yang wajib buat dirinya, mencukupi keluarga, ya kan ya, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi apa? Enggak anggus-anggusan. Kalau kata orang kita itu anggus-anggusan, pergi pagi pulang malam, gitu. Ada lagi pergi pagi pulang pagi, nggak kemana-mana nanti. Pergi pagi pulang pagi mah. Ini pergi pagi pulang sore, capek ya, kerja. Tapi apa? Sesuai dengan yang dia wajib. Meninggalkan dunia, ya, dari berharta bendanya, kecuali sesuatu yang mesti darinya.
Kemudian watarku mukhalatun nas illa ma la budda minhu, meninggalkan pergaulan dengan manusia kecuali sesuatu yang mesti darinya. Nggak mau sosialisasi yang nggak penting, kecuali pengajian, nanti yang penting-penting aja. Kalau yang nggak penting jangan ngumpul-ngumpul, kita udah melarang ya. Yang penting silaturahim, ada pengajian ya, kita boleh kumpul. Jadi apa? Meninggalkan pergaulan dengan manusia kecuali sesuatu yang mesti ya kita hadiri dari diri kita, yang penting bagi diri kita. Jadi sesuatu yang kalau kita nggak dapat apa-apa, kalau kita dapat makanya kita wa huwa ma la yahsulul matlub illa bihi, yang tidak akan berhasil ya sesuatu apabila kita tidak datang, tidak bergaul dengan manusia. Ini penjelasan dari Syekh Hamid ya, maqalah 35 itu. Selanjutnya wan nasu tanqasimu ila arba'ati aqsamin. Ya, sifat manusia kembali sekarang. Kenapa? Manusia itu terbagi pada empat bagian. Wan nasu tanqasimu ila arba'ati aqsamin. Kama qala lahu Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ya, yang menerangkan tentang ini, tentang manusia. Lihat Pak, manusia ada 4 bagian kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pertama, rajulun la lisana lahu wala qalbah wa huwal asi. Al-izzu al-ghabiyyu fahjar an takuna minhum wa la takum fihim fa innahum ahlul azab. Yang pertama kata saya Abdul Qadir Jailani, bagian orang yang pertama ini orang laki-laki ya. Rajulun la lisana lahu wa la qalba. Ada orang yang tidak berlisan dan tidak berhati. Orang udah nggak ngomong, juga nggak punya hati. Ini orang sadis. Orang sadis, kejam, nggak ada omongnya, tetapi nggak punya hati juga. Ini. Siapa dia? Orang yang nggak punya pikiran, ngomong nggak punya hati juga, pikirannya nggak punya perasaan hati. Yaitu orang-orang yang maksiat, orang-orang yang lalai, orang-orang yang lalai lagi bodoh. Kalau saya Abdul Qadir Jailani bilangnya jahil, ya, tolol di sini bodohnya. Maka waspadalah, keadaanmu termasuk di antara mereka. Ya. Dan jangan bergabung dengan mereka, karena mereka adalah ahli azab, ahli siksa. Ini orang-orang yang ahli maksiat itu yang nggak pernah berpikir tentang hidupnya, gitu ya, tentang hidupnya bagaimana. Kan kalau kita kembali pada fitrahnya manusia itu gimana Pak? Diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak akan aku ciptakan makhluk jin dan juga manusia illa liya'budun, kecuali mereka mau beribadah. Kalau nggak beribadah, disuruh berarti kita diutus ke dunia ini untuk ibadah, Pak. Kong, untuk ibadah. Semuanya ibadah, sholat ibadah, jangan ya? Jenis-jenis sholat semuanya ibadah.
Sholat fardu, sholat sunat, sholat hajat, sholat lain-lain, sholat hajat itu ibadah. Puasa ibadah, berbuat baik ibadah, ya kan? Tafakur ibadah, usaha ibadah. Semuanya Pak, aktivitas kita itu adalah ibadah. Kenapa? Usaha wajib hukumnya, ya kan ya? Buat diri kita, makan kita, hidup, makanya hidup ini adalah ibadah. Hidup ini ibadah. Maka jangan sampai hidup kita apa? Di luar daripada ibadah. Semuanya ibadah. Kerja ibadah, dagang ibadah, semuanya ibadah. Ibadah. Apalagi yang udah nyata. Sholat, ya kan ya, puasa, haji, zakat, ibadah. Udah nyata. Jauh-jauh ibadah, pergi di sini ibadah, di sono ibadah, dimanapun kita berada ibadah. Pak Haji Bahir naik kapal ibadah jauh, kembali lagi ibadah lagi, meningkatkan ibadah. Ngaji meningkatkan ibadah, haji meningkatkan ibadah, sama Pak. Pulang haji kan ibadahnya lebih getol, lebih rajin. Kenapa? Udah dicas ibaratnya, ya kan ya, nambah julukan haji gitu. Lebih rajin. Pulang ngaji dicas lagi, ya kan ya, ibadah, ngaji ibadah, pulang ngaji itu ibadah. Bangun malam ngecas diri kita juga sama ibadah. Setelah bangun malam terasa apa? Hati kita lega, ya Allah. Bahkan di situ apa? Yang mustajab untuk kita minta, berdoa sama Allah pada malam hari. Semuanya doa-doa diijabah. Yang sakit, ya, dirinya yang sakit jenis penyakit apapun, munajatnya sama Allah, minta, ya Allah, ini dengkul saya, gitu kan ya, usap-usap di malam hari. Pada saat kita habis sholat, usap-usap, ya Allah, sembuhkan penyakit saya, ya Allah, minta. Itu ternyata apa? Baca Quran, ibadah. Tiap hari baca Quran, banyakin ibadah. Kenapa? Al-Quran huwa syifa'ul linnas, ya dah, pengobat bagi manusia dari semua penyakit, Pak. Penyakit batiniah maupun penyakit badaniah, johiriyah. Quran. Batin, Allah yang menentukan batin gitu berobat kena dengan Al-Quran, terapi Al-Quran. Baca Al-Quran, banyakin ibadah. Gitu. Nah itu. Yang kedua kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa rajulun lahu lisanun bila qalbin. Yang kedua, orang yang berlidah, yang berlisan dengan tidak berhati, ngomong doang, hatinya nggak ngakuin. Gitu. Berlisan, berlidah, ya punya kata-kata banyak, tapi nggak punya hati. Nipu. Ya kan ya? Banyak. Makanya dijelaskan dia fala qalbin fayantiku bil hikmah. Tidak berhati. Lalu apa? Ia mengucapkan kata-kata mutiara dan tidak dia mengamalkannya. Nasehatin orang, "Oi," gitu ya, puasa, tapi dia nggak puasa. "Oi, yo sholat," tetapi dia nggak sholat. "Oi, ayo infak, amal, tetapi dia nggak beramal." Ngajak beramal. "Woi, ayo kita kurban," tapi dia nggak kurban. Ayo ajak semuanya bareng, infak bareng. Contoh, ngajak manusia supaya apa? Beramal baik, kita ngajak.
Jangan sampai banyak bicara tetapi dia nggak sampai hatinya berbeda dengan apa yang dia bicarakan, gitu. Sering mengucapkan kata-kata yang indah, yang menyentuh hati orang lain pada ngikut. Apa yang dia katakan pada ngikut, tetapi dirinya sendiri tidak melakukannya. Munafik. Kan tanda munafik itu idza haddasa kadzaba. Ya. Apabila ngomong dia dusta. Haddasa kadzaba. Dia ngomong apapun dusta. Munafik. Lidahnya ngomong kebaikan tetapi dirinya nggak baik. Gitu. Kata-kata mutiara yang dikeluarkan orang tertarik, tapi dirinya sendiri tidak mengamalkannya. Ya. Fayantiku bil hikmah wala ya'malu biha. Dia ngomong dengan suatu hikmah, banyak manfaat, tetapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Ini jenis manusia yang kedua. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, waktu kan tinggal dikit. Yang mau tanya langsung aja ya. Selang boleh, nggak apa-apa. Terus orang yang begini apa? Yad'un nas ilallahi ta'ala wa huwa yafirru minhu. Dia ngajak manusia, ya, ngajak orang-orang menuju jalan Allah, tetapi dia lari, menghindar, ya, dari apa yang dia omongin. Coba. Yad'un nas, dia ajak manusia semua. Ayo, yad'un nas ilal khair. Ngajak manusia untuk berbuat baik. Tetapi apa? Wa huwa yafirru, dia kabur, menghindar daripada itu. Ini ada manusia begitu, Pak, jenis yang kedua. Terus fab'ud minhu li'alla yakhtafaka bila jiji lisanihi patahruqa narun ma'asihi wa yaqtulaka natnu qalbihi. Maka menjauh dari orang-orang itu. Yo. Kalau ketemu ada yang begitu, jauhin, Pak. Suruh jauhin, hindarin. Orang yang macam itu cuma ngajak ngomong kebaikan tapi dia enggak calok sama Bandung. Iya kan ya? Orang-orang pada naik ke Bandung, dia ngerokok di warung. Kirain ngajak ke Bandung, dia ikut ke Bandung, kagak, Pak. Calon. Kalau ibadah mah nggak ada calonnya. Berarti orang yang ngajak ibadah begini gitu tapi dia nggak ibadah, munafik. Tahu. Kalau calon mah emang udah jabatan ya, calon jabatan itu. Iya, usaha. Ayo naik bis, ini jurusan mana? Bandung. Ayo Bandung, Bu, Bandung. Kalau yang kita nggak paham lah, itu orang tadi ngajak ke Bandung, dia kagak mau berangkat. Oh, itu namanya, ya. Calok, simsaroh namanya, calok. Yang ketiga, warajulun, ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani, lahu qalbun bila lisanin. Warajulun lahu qalbun bila lisanin. Ada orang lagi memiliki hati tetapi tidak memiliki lisan. Nah, actionnya banyak, dia tidak mengharapkan apa, nggak makin ngomong-ngomong lagi. Ya.
Siapa dia? Orang-orang seorang yang dikatakan memiliki hati tidak memiliki lisan, ya. Wa huwa mu'minun satarahu Allah taala an khalqihi wa bassarahu bi uyubi nafsihi wa nawwara qalbahu wa arrafahu ghawaili mukhalatatin nas wa su'mal kalam. Ya. Itulah adalah orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala telah menutupinya dari makhluknya dan Allah memperlihatkan kepadanya akan kekurangan dirinya. Allah menerangi hatinya dan memberi pengetahuan kepadanya tentang bahaya bergaul dengan manusia dan kesialan berbicara. Jadi apa? Kesialan bicara apa? Banyakan ngomong, bahaya berbicara. Jadi Allah memelihara. Ini adalah orang yang beriman begitu, Pak. Enggak ngomong tetapi apa? Action. Ya. Dia langsung. Makanya iman itu tandanya apa? 3 yang harus dilakukan oleh orang beriman. Yang pertama, lidahnya, hatinya, perbuatannya. Makanya al-iman ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Nah, itu iman tuh begitu. Tandanya iman itu ma'rifatun bil qalbi, diakui dengan hatinya, wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan ucapan dengan lidahnya, wa amalun bil arkan, dan juga dikerjakan dengan perbuatan. Itu sesuai. Orang yang beriman begitu, Pak. Jadi hatinya, ya kan ya, hatinya beriman, ucapannya beriman, apalagi ditambah dengan perbuatannya beriman. Gitu. Itu keutamaan apa? Keistimewaan orang-orang yang beriman adalah dilaksana memiliki hati tetapi tidak memiliki lidah, tidak memiliki lisan omongannya. Ya kan ya? Dia hati nuraninya yang berbicara, kasih sayangnya kepada sesama. Tuh. Nah, ini makanya orang yang seperti orang yang beriman ini adalah Allah telah menutupinya dari makhluk-makhluknya, ya, yang jahat, dan Allah memperlihatkan kepadanya akan kekurangan dirinya. Muhasabah, kena muhasabah dirinya. Jadi kekurangan diri kita sendiri yang tahu diri kita. Kekurangan kita itu yang tahu diri kita apa. Kita muhasabah, introspeksi diri. Yang mengatakan diri kita apa, pembohong misalnya, ternyata saya ini pembohong ya, ternyata saya ini begini, itu muhasabah diri, Pak. Ya Allah, ternyata saya ini banyak salah ya. Ya Allah, padahal saya ibadah ini banyak ini, ternyata ibadah saya ya belum sempurna. Kenapa? Pada saat belajar kita mengkaji fikih, misalnya dalam wudhu aja. Wah, selama ini berarti wudhu saya salah. Saya kalau membasuh wudhu, tangan kanan belum selesai, pindah tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, tangan kiri, 3 kali sih. Cuma padahal ada doanya. Kalau kita berwudhu, tangan kanan dulu selesai, ada doanya. Makanya ada doa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Gitu ya. Itu tangan kanan selesai. Baru tangan kiri 3 kali basuh. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aumil wara'i zuhri. Gitu. Tangan kanan. Ya, gitu. Ternyata pada saat dia belajar, ya Allah, iya kata guru, berarti itu basuh tangan ternyata ada doanya, bersih tangan kanan dulu baru selesai tangan kiri.
Kaki juga sama, kaki kanan dulu. Baca doanya kaki kanan, Allahumma sabbit qadamayya ala sirati yauma la yajilla illa jillu. Allahumma inni a'udzubika antajilla qadamayya, itu kaki kiri. A'udzubika antajilla qadamayya ala sirati. Nah, itu doanya ada. Oh, kaki, ternyata kaki kanan dulu, selesai 3 kali basuhan baru ke kaki kiri, begitu Bapak. Apa ya doanya ya? Alhamdulillah. Lihat yang punya HP, lihat di HP doanya. Doa membasuh tangan kanan, doa membasuh tangan kiri, gitu. Boleh. Mudah-mudahan bermanfaat, kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senantiasa memberikan sehat walafiat, dimudahkan segala sesuatu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Birahmatil wasi'a ya